Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dalam mengkaji apa yang tertuang dalam bab pertama tentang mengenal kalimah, kemudian apa yang tertuang dalam bab kedua tentang pengantar studi sharaf, kita akan melihat bahwa ternyata ilmu sharaf ini begitu penting untuk dikenal, dikaji, dipelajari oleh pembelajar ilmu bahasa Arab secara umum. Karena memang ilmu sharaf inilah yang mengkaji tentang perubahan kalimah dari satu bentuk dasar kepada bentuk jadian yang lainnya. Bentuk jadian ini diambil dari kata dasar dan tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk menghasilkan arti serta makna yang diinginkan. Kita masih teringat tentang macam-macam syighah. Itulah sejatinya nantinya yang merupakan inti pelajaran ilmu sharaf, yaitu mengkaji tentang satu kalimah dasar yang berubah bentuk kepada kalimah bentukan atau kalimah jadian lain, yang pada setiap bentuknya atau setiap kalimahnya dengan bentuk-bentuknya yang beragam daripada kalimah-kalimah jadian atau kalimah bentukan itu memiliki arti yang berbeda satu sama lain sesuai sighahnya. Maka kita bisa melihat contoh kalimat hadza miftahun. Kemudian fataha Zaidun al-baba fanfataha. Kemudian kalimat atau jumlah iftahin nafidah. Lihat bagaimana kata miftahun. Kemudian kata infataha. Kemudian kata iftah, ternyata seluruhnya merupakan kata jadian yang berasal dari satu kata dasar yang sama, yaitu kata fataha. Mereka semua memiliki makna yang saling berhubungan, namun lantaran sighahnya sudah berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, fungsinya pun berbeda. Kalau kata fataha yang berarti membuka, namun untuk digunakan sebagai kata kerja lampau karena memang sighahnya adalah fi'il madhi, maka untuk mengalihkan fungsi kata membuka kepada makna-makna yang beragam, fungsi-fungsi yang beragam, harus dengan sighah yang beragam pula, sehingga dibentuklah kata miftahun. Sighahnya adalah ini, maknanya adalah itu. Kemudian kata infataha, sighahnya demikian, maknanya demikian. Kemudian kata iftah, sighahnya ini, kemudian maknanya ini. Inilah ilmu sharaf. Ya. Kemudian akhwat dan akhwati fiddin, ada beberapa pertanyaan yang sayangnya pertanyaan-pertanyaan ini membangkitkan semangat kita untuk mengkaji ilmu sharaf. Dari contoh-contoh jumlah tadi yang sudah kita sebutkan, khususnya kata-kata yang dicetak tebal, miftahun, infataha, iftah. Pertanyaan pertama, apakah mereka berharakat? Jawabannya iya. Pertanyaan kedua, apakah mereka memiliki wazan atau pola timbangan tertentu? Jawabannya iya. Pertanyaan ketiga, apakah antara mereka terhadap mazan masing-masing dari kalimat-kalimat tersebut sama dalam susunan huruf serta harakatnya? Jawabannya iya. Pertanyaan keempat, apakah mereka memiliki sighah tertentu sehingga maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan dalam penggunaan? Jawabannya iya. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka memiliki kata dasar pembentukan? Jawabannya iya. Lalu, dengan apa kita bisa melakukan dan menerapkan apa yang diinginkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Terutama dalam hal apa? Memberikan harokat secara utuh untuk setiap kalimah. Ya, karena memang dalam ilmu sharaf, kita dituntut untuk bisa memberikan harokat secara penuh
untuk masing-masing kalimat. Walaupun kita belum tahu harakat akhir, minimal kita bisa mengharakati seluruh kalimat itu secara utuh. Itu tujuan ilmu saraf. Kalau ilmu nahwu fokus kepada, ya, walaupun ilmu saraf juga cabang ilmu nahwu, tetapi saraf lebih fokus kepada mengharakati seluruh kalimat, masing-masing kalimat bahasa Arab secara utuh. Adapun ilmu nahwu adalah mengharakati harakat akhirnya saja. Apakah fathah, ataukah dhammah, ataukah kasrah atau sukun. Kalau saraf tidak. Saraf dituntut untuk kita bisa mengharakati seluruh huruf yang menyusun kalimah-kalimah bahasa Arab. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan itu dan menginginkan apa yang dimaksud daripada masing-masing pertanyaan yang sudah kita bacakan tadi? Dengan apa? Maka dikatakan, insya Allah kita bisa melakukannya setelah kita mengkaji ilmu tasrif secara baik, benar, ya, dan disiplin, secara kontinu, secara istiqamah, ya, telaten, ya, tentang ilmu saraf ini, ya, dengan ragam tema bahasannya. Demikian apa yang dapat kita sampaikan tentang urgensinya pelajaran saraf atau apa yang disebut dengan pelajaran tasrif. Sallallahu wasallam ala nabiyyina